Walking alone, the streets are empty. Pria tua berdiri di depan jendela kamar, menatap buliran embun pagi yang menempel di dedaunan. Pagi itu udara begitu segar menenangkan. Bunyi suara kicauan burung saling bersaut-sautan di pepohonan. Namun, lain halnya dengan Laksono. Wajah murung tidak setenang pagi itu. Pria itu kembali menatap burung-burung yang berterbangan di samping kamarnya. Tak lama beranjak berjalan ke kamar Liana. Laksono membuka pintu kamar putrinya, namun kosong, tidak berpenghuni. Berlahan menatap ke seliling kamar Liana. Pandangan mata Laksono kembali tercuri kepada foto figura di atas nakas di samping ranjang Liana. Laksono pegang dan amati satu persatu wajah yang berada di figura tersebut. "Liana, wajahmu sangat mirip dengan ibumu," gumam Laksono meraba wajah Liana dan istrinya. Kemudian kembali meletakkan figura tersebut ke atas nakas. Pandangan Laksono tertuju pada benda yang tergantung di sisi ranjang Liana. Dia pegang dan mengamati kalung berliontin tersebut dan membuka liontinnya. Laksono terbelalak. Raut wajah berubah memerah seketika. Detak jantung mengancang. Refleks Laksono meremas kuat liontin tersebut dengan jemari, lalu bergegas bangkit melemparkan liontin tersebut keluar melalui jendela kamar Liana. Nafas Laksono tersengal, seolah tidak percaya foto siapa yang dilihatnya di dalam liontin tersebut. Laksono menjatuhkan tubuh ke lantai dengan memegang kuat dadanya. Agnes terpana, berdiri terpaku, melihat sendiri dengan mata kepala kalung itu melayang dilemparkan dari jendela kamar Liana, tepat mendarat di dekat kakinya. Agnes amati sekeliling, lalu berjongkok, mengutip kalung liontin tersebut, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Tok, tok, tok. "Permisi, Om." Agnes mengetuk pintu rumah Laksono, namun sunyi, tidak ada sahutan. Perlahan Agnes memegang gagang pintu, membuka pintu yang tidak terkunci. "Om, permisi, Om," sahut Agnes lagi, sambil berjalan memasuki ruang tamu. Tak lama terlihat Laksono keluar dari pintu kamar Liana. "Hah, kamu Nak Agnes? Maafkan Om tidak mendengarkan panggilanmu," ucap Laksono berusaha menutup kekalutan hatinya. "Silahkan duduk, Nak," ucap Laksono mempersilahkan Agnes duduk. "Maaf Om, aku terlambat memberi kabar kepadamu bahwasanya Liana beberapa hari ini ada pekerjaan di luar kota dari perusahaan, jadi tidak bisa pulang ke rumah. Liana berpesan menyampaikan ini kepada Om agar tidak mencemaskannya," jelas Agnes. "Oh, syukurlah kalau begitu Nak Agnes, Om lega mendengarnya," jawab Laksono. Sementara pandangan netra masih menerawang, teringat kembali foto yang berada di dalam liontin tadi. "Om, maaf bertanya kepadamu. Om mau bertanya kepadamu, kamu dekat dengan Liana. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan kepada Om?" tanya Laksono menatap datar ke arah Agnes. Wajah Agnes sejenak memerah, berusaha tenang menghadapi Laksono. "Kau orang pertama lebih dekat mengenal dirinya tentang sekretaris baru Pak Rio.
Aku ingin bertanya terperinci kepadamu. Sejauh apa kedekatan kalian? Seperti riwayat hidupnya? Dan apakah kau mengenal keluarganya? Jika kau ingin menjaga nama baik perusahaan ini dan tidak ingin melibatkan Pak Rio atas penyakit yang diderita temanmu itu, tolong untuk sementara waktu sembunyikan hal ini dari keluarganya. Kata-kata Sekretaris Han kembali terngiang di telinga Agnes. Maaf Om, saya tidak mengerti maksudmu, jawab Agnes mencoba berkelah. Adakah dia berhubungan dengan lelaki? Tanya Laksono tiba-tiba, lebih menekankan. Bersamaan bangkit, lalu meraih satu kantong yang berisikan serpihan casing dan mesin handphone Liana yang telah remuk. Agnes melongo, bercampur bingung. Agnes sendiri tidak mengetahui apa yang dialami Liana, namun semua pertanyaan tertuju kepadanya. Om menemukan serpihan itu di laci lemarinya. Apakah ada masalah yang dia sembunyikan dari Om? Tanya Laksono lagi mendesak Agnes. Maaf Om, saya tidak mengetahui tentang itu. Liana sangat tertutup, tidak pernah bercerita tentang hal apapun kepadaku, jawab Agnes berusaha tenang. Liana, maafkan aku. Aku terpaksa menutupi ini semua dari papamu. Kasihan sekali dirimu. Papamu yang sangat menyayangi, sangat merisaukan keadaanmu. Tetapi aku berbohong kepadanya, seolah-olah kau baik-baik saja. Maafkan aku Liana, bisik di jiwa Agnes menundukkan wajah. Hah, astaga, sial. Aku sedang terburu-buru begini, kenapa ban mobil ini kempes? Umpat Sekretaris Han sambil menendang ban mobil yang kempes dengan sepatunya. Dimana di sini sepi lagi? Geru Tuhan sambil meraba saku celana, ingin mengambil telepon genggamnya. Tiba-tiba pandangan mata Han tercuri ke arah seberang jalan raya, yang mana mobil Mercedes hitam sedang parkir tepat di depan restoran yang sudah mulai sepi pengunjung. Tak lama terlihat pintu mobil dibuka. Keluar lelaki parubaya memakai jaket hitam dan kacamata hitam, serta diikuti 2 orang bodyguard di belakangnya. Han bergegas menyembunyikan diri di balik mobil, berusaha menguntit dari samping mobil. Hah, itu kan mobil Pak Raharja. Ngapain beliau malam sesunyi begini ke sini? Pertanyaan batin Han. Rio sedang duduk di dalam ruang pribadinya, tengah berkutat dengan laporan yang telah menumpuk di atas meja. Rio lepaskan kacamata, sejenak mengeliatkan tubuh, meregangkan otot-otot lengannya yang pegal diiringi kuapan, yang mana sedari tadi menundukkan kepala ke arah monitor, cukup membuat netra dan pundaknya lelah. Rio tidak kuat menahan kantuk, tanpa disadari menenggerkan kepala ke meja kerja. Tak lama mata terpejam. Tak berapa menit, telepon genggam Rio berdering di atas meja kerja. Tidak ada respon. Kembali telepon berdering. Refleks, Rio dalam kondisi mata separuh terpejam menjawab panggilan tersebut tanpa memandang nomor kontak si penelepon. Halo, siapa sih kau ucap Rio terputus di bawah alam sadar. Kemudian kembali menenggerkan kepala ke meja kerja dengan kelopak mata kembali terkatup, sementara tangan masih memegang telepon genggam. Halo, halo, halo. Terdengar suara dari dalam telepon genggam Rio, namun tak diacuhkan Rio yang sangat kelelahan. Tok, tok, tok.
Tuan, permisi Tuan. Terdengar suara dari luar pintu ruangan pribadi Rio. Tuan, tok, tok, Tuan. Kali ini suara lebih kuat dari sebelumnya. Hah, kalian semua kenapa bising sekali di tengah malam begini? Sangat mengusik tidurku. Gerutu Rio berusaha bangkit, menuju pintu masuk untuk membukakan pintu. Kalian ini kenapa malam-malam begini sangat berisik, mengusik istirahatku? Ucap Rio uring-uringan, sangat kesal karena tidurnya yang terganggu. Maaf Tuan, ucap pelayan terbata-bata, tidak berani mengatakan maksudnya. Aku ini lelah, ingin beristirahat. Jangan buang-buang waktuku. Apa masalahmu? Cepat katakan. Bentak Rio gusar. Nona tidak ada di kamar. Dia menghilang, Tuan. Ucap pelayan tersebut memberanikan diri. Secepat kilat menundukkan badan, lalu bersujud ke lantai. Maafkan kami, Tuan. Ucap mereka lagi. Kondisi tubuh gemetaran. Apa? Menghilang? Ucap Rio seperti tidak percaya dengan wajah tercengang. Bagaimana bisa dia kabur? Dasar lalai. Mengurus satu wanita saja tidak becus. Bentak Rio. Refleks bergegas, berlari meninggalkan ruangan pribadi menuju kamar tidur Liana. Rio telusuri setiap sudut ruangan, balkon dan kamar mandi. Namun tidak ada jejak apa-apa. Rio panik, menyunggar kuat rambut dengan kedua telapak tangannya. Kembali bergegas, turun mengambil telepon genggamnya. Apakah yang terjadi dengan Liana? Melarikan diri ataukah diculik? Lalu siapakah yang menelepon Rio? Lantas apa yang dilakukan Raharja di tengah malam sunyi tersebut?